Yap, sekalian saya buka ya, karena lupa tadi belum di-record. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, nah sambil kita sebelum kita mulai, boleh ya teman-teman ikutin arahan yang ada di slide. Silakan taruh emoji yang menggambarkan mood Anda saat ini. Tadi si Naomi sudah share sedikit bahwa dia lagi happy karena habis makan. Dina sepertinya sakit, semoga segera sembuh ya Dina ya. Iya, terima kasih Pak. Suaranya juga serak sepertinya. Terus Anissa, oh sedikit sakit juga. Jadi segera pulih juga. Arianti looks happy. Keep it up. Iya, lagi seneng. Oke, kenapa tuh? Sedikit cerita boleh? Tadi ada yang ngasih sesuatu gitu ke aku, tapi nggak bisa dikasih tahu, jadi seneng aja. Asik. Oke, semoga nular ya hari ini happy-nya ke yang lain. Amin. Kemudian, ya, thank you. Nadia, Astri, lagi ngantuk atau lagi sakit? Lagi ngantuk, Kak. Oke, bukan semoga, tapi coba cuci muka supaya tidak ngantuk lagi. Udah mandi jadi ngantuk, Kak. Lah, udah mandi kenapa ngantuk ya? Suasananya mendukung. Oh, iya, iya. Iya sih, ini tadi juga lagi mendung. Kemudian, Mas Rana ini kenapa meledak nih kepalanya, Mas Rana? Ya, Pak. Kenapa Pak? Kenapa Mas Rana lagi ya hektik apa nih? Lagi mencoba sebuah penyesuaian aja sih, Pak. Terkait pekerjaan? Enggak, terkait berat badan, Pak. Oke. Jadi per hari ini tuh, ini hari ketiga eh, olahraga setiap pagi jam setengah 6 sampai jam setengah 7, 1 jam. Mhm, Terus makannya hanya dari jam 12 sampai jam 6 sore, itu pun hanya 2 kali makan nasi. Dengan porsi mhm. nasinya cuma 10 sendok. Wow. Nasinya nggak boleh pakai minyak, nggak boleh pakai tepung, dan kurangin pedes. Terus lewat maghrib udah nggak boleh makan, nggak boleh ngambil apapun. Jadi makannya cuma jam 12 sampai jam 6 sore dan makan nasinya cuma 2 kali. Itu sih Oke. yang lagi bikin apa ya, kebiasaan ini switch 180 derajat karena minggu kemarin eh, mencoba naik sebuah timbangan dan hasilnya 99, itu membuat sangat wow. Jadi, Oke, ini oke. adalah hari ketiga yang masih, ya, penyesuaiannya masih sangat merepotkan. Gitu sih, Pak. Oke. Good luck Mas Rana. Semoga nanti di titik tertentu sudah mencapai target ya. Doain 70, Pak. 70. Dalam 1 bulan atau 2 bulan nih? Waduh, kalau bulannya sih nggak tahu. Yang penting nyampe 70 karena nggak mau rusuh juga sih, Pak. Pengen pengen apa ya, landai aja gitu, nggak ekstrim banget. Baik. 70 ya. Kita ketemu tanggal 30. Semoga sudah menuju ke sana. Siap, mudah-mudahan, Pak. Amin. Oke. Yang lain juga kalau misalnya ini sebenarnya saya ngambil absen sih. Jadi biar sedikit mudah gitu. Tapi kalau misalnya yang lain belum sempat kebaca, tetap sesuaikan aja namanya biar nanti seiring kita interaksi hari ini tetap bisa kelacak absennya ya. Banyak yang happy, syukurlah. Tiara, tapi kenapa nih Tiara? Kena hipnotis atau kenapa nih Tiara? Boleh on mic nggak? Sakit kepala, Pak. Sakit kepala, oke. Gara-gara tugas atau kehujanan atau kenapa nih? Pak. Sakit kepalanya karena hujanan, karena tugas, atau kenapa nih? Lagi kurang tidur aja, Pak. Hmm, oke, oke.
Jadi sambil kurangin ya Netflix sama TikTok-nya ya. Oke, kalau begitu, so far mayoritas tampak happy. Semoga nanti yang lain yang misalnya agak pusing atau agak capek, lagi kurang fit, dan lain sebagainya juga ketularan. Jadi seperti saya tadi sudah umumkan di awal, silakan manfaatkan kelasnya buat interaksi. Karena sebenarnya justru saya nggak pengen ngomong sendirian, akan ada beberapa aktivitas gitu ya yang saya minta untuk teman-teman lebih vokal karena kita akan selesaikan salah satu objektifnya ya, selesaikan tugas di pertemuan kedua bersama-sama. Sehingga nanti lumayan lah ya ngisi ngisi jurnalnya itu sudah akan kita kerjain bareng gitu hari ini. Oke, ini baru Regi yang on cam. Kalau yang lain juga mau on cam juga nggak apa-apa. Jadi walaupun cuma kelihatan asapnya ya tadi Regi lagi nyantai kayaknya. Nah, yang lain kalau mau on cam juga tidak apa ya. Indonesia. Indonesia hadir. Oke, Arman. Muhammad Arman ya namanya ya. Oke, sip. Kita sambil run through aja. Nah, kemarin kita sudah ceritain tentang, kita sudah bahas bareng tentang mental health dan kita kaitin sama meme. Hari ini temanya seperti yang tertera di slide, kita akan membahas activism, tapi kita sangkutin dengan meme. Kita semua bahannya di sini pasti kita membahas tentang meme. Jadi seperti ini sudah beberapa sudah on cam, Zeri, Usi juga thank you. Nanti kita nggak cuma yang on cam sebenarnya yang mau saya undang, tapi yang lain juga pingin saya panggilin sekalian ngabsen gitu ya. Jadi yang lain nanti silakan on cam maupun aktif di chat ya. Kita akan bahas meme dan activism hari ini. Nah, ini slide pertama. Saya mau minta tolong gitu yang lain untuk menebak nih konteks dua meme yang ada di layar. Apakah ada yang tahu salah satu maupun keduanya? Silakan on cam, on mic maupun tulis di chat. Ada yang pernah lihat meme-nya atau bisa nebak walaupun nggak tahu meme utuhnya? Ini cuma potongan dari meme ya, meme utuhnya sebenarnya. Silakan. Chatnya masih kosong, tapi kalau mau on mic juga boleh. Mohon izin Pak Rana mau ganti dulu dari handphone ke laptop Pak. Oh, silakan, silakan. Kirain mau jawab sekalian. Oke, yang lain boleh dong. Ini kan tentang Boleh. meme nih. Pak, soal meme sebetulnya akan selalu kesulitan nebak karena jarang banget lihat konten meme. Nggak apa-apa Mas Rana. Hari ini kita kita sambil cari insight juga dari teman-teman gitu ya. Jadi Siap. kita posisikan. Saya juga mencari konteks-konteks ini juga belajar juga dari teman-teman. Jadi tenang aja, nggak ada benar salah juga anyway. Oke, tadi ada yang sudah ngechat Naomi, maksudnya kayak julid gitu nggak sih Pak? Yang mana nih yang julid? Naomi. Yang kiri atau yang kanan? Yang rumah Squidward atau yang orang sekampung atau tetangga? Oke. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Tebakan yang bisa aja sebenarnya. Bisa relevan kok. Namanya meme kan sebenarnya tergantung kita ya yang memanfaatkan atau menginterpretasikannya. Thank you Naomi. Yang lain?
Jasmine, yang rumah Squidward tutup kuping, kenapa tuh? Kenapa Jasmine? Boleh on mic gak? Iya Pak, karena di situ kan si tangannya tuh kayak semacam ada tangan dan di kiri kanannya tuh kayak tutup kuping gitu, pergerakan tutup kuping gitu Pak. Nah, kamu memaknainya sebagai apa tuh? Ada rumah Squidward tutup kuping itu. Lebih ke kayaknya kalau ada orang yang julid tutup kuping gitu gitu Pak. Oh, oke oke oke. Jadi mirip sama si Naomi sampaikan tadi ya. Bisa Pak. Oke, thank you Jasmine. Nah, terus ada Astri nih yang keren kayak scene film Ipar Adalah Maut. Astri boleh join nggak? Mana nih si Astri? Halo Astri, boleh cerita Join sedikit apa, nggak? Pak? Nah, sudah nonton Ipar Adalah Maut kan? Berarti. Udah Nah, jadi kamu tim siapa nih? Tim Rani atau tim siapa nih? tim istri sah dong, Pak. Oh, tim istri sah. Oke, 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 oke. Kayaknya membekas banget ya film ini ya sampai salah satu apa Banget, Pak, banget. potongan foto. Kenapa? Banget, membekas banget, Pak. Membekas banget ya. Oke, oke. Baiklah, itu tebakannya si Astri bener tuh. Tapi kalau misalnya mau nambahin konteks, Astri mau kasih atau bubuhkan tentang apa nih? Kan itu bener tuh, scene-nya adalah film Ipar Adalah Maut. Tapi kalau mau kamu tambahin konteks sedikit, jadinya gimana? Eh, yang dari apa rumah itunya. Mm-mm. Kalau menurut aku kan itu si Raninya tuh kayak genit gitu. Jadi si orang satu kampungnya itu nggak mau dengar, terus juga nggak mau lihat kayak gitu mungkin, Pak. Oh, oke, oke, oke. Jadi kamu gabungin ya ceritanya ya, dua Iya, meme ini ya. gara-gara gitu. Sip. Terima kasih. Tapi jangan emosi banget-banget ya. Hari ini kita nggak Oke, membahas oke. dosa-dosa Rani kok. Tenang aja. Thank you ya, Astri ya. Iya, Pak. Reva, ya, sip. Reva dan Linda menebak bahwa yang kiri itu berisik. Nah, berisiknya ini ada ide nggak? Apakah benar seperti, apakah mirip seperti Naomi dan Jasmine cerita bahwa menutup kuping dari omongan tetangga atau berisik yang lain nih sebenarnya? Bisa on mic, Reva dan Linda? Gibah ya Rev. mah. Iya sama Pak, kayak ngegibah gitu. Oh, oke. Tutup kuping ya, walaupun ada orang yang ngomongin atau ngegibah ya. Baik. Sip. Nah, saya mau undang terakhir Ale Dito sama Zeri. Karena, Ale Dito dulu deh. Panggilannya apa nih? Ale, Dito? Ale, Pak. Ale, oke. Le, gimana Le ceritanya? Yang kedua, kenapa itu kamu ngebayangin teh atau air teh di rumah habis? Itu bukan air teh, Pak. Maksudnya air keran habis. Terus minta Ah, tetangga. Tetangganya pada agak mau bantuin. Jadi tutup telinga. Gak ada yang bantu. oh iya 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 oke. Aduh kayak saya kayak iklan ini ya, ini teh susu itu ya. Duh maaf maaf maaf. Saya kurang ini juga. Oke, thank you Ale. Dia juga seperti si Astri ya. Astri dia menggabungin dua konteks ini. Nah, Pika seru nih. Pika menggambarkan bahwa pik 2 itu adalah kalau nggak ada keran yang rusak, nggak ada kejadian perselingkuhan. Nah, itu contoh-contoh kayak caption-caption meme yang memang sering kita jumpai gitu ya. Oke, dan Zeri tadi juga nulis itu air di rumah habis. Tadi udah ya.
Orang satu kampung. Oke. Zeri sama Ale mirip lah ya. Nah, sebenarnya saya mau tunjukin bahwa sebenarnya itu saya ngambil gambarnya ini dua file atau dua meme yang terpisah sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kalian menggabungkan dua meme ini jadi satu cerita juga nggak apa-apa. Namanya juga interpretasi dan memang sengaja saya buat ambigu. Nah, ceritanya itu seperti ini, teman-teman. Saya mengambil meme ini dari sosmed yang konteksnya yang kiri benar ada suara berisik yang sampai bikin orang satu kampung tutup telinga. Walaupun sedikit beda konteksnya dengan Jasmine, Naomi, terus Ale, Zeri, dan tadi sampaikan. Ini konteksnya yang lagi viral di daerah Jawa Timur itu ada kebiasaan baru warga untuk menyetel musik kenceng banget pakai speaker di atas pick up gitu ya. Terus bahkan sampai membuat kaca-kaca rumah itu pecah gitu. Gentengnya roboh gitu. Temboknya getar dan lain sebagainya. Ada yang familiar dengan isu ini? Tahu, Ya, tahu ya Zan ya. tahu Pak. Itu di daerah sini, daerah kalian tinggal ada nggak sih yang kayak gitu? Atau itu spesifik di daerah Jawa Timur aja tuh kebetulan case-nya? Jawa Enggak ada. Timur. Jawa Timur aja ya. Sudah ada sih Pak. Ada, Di mana Pak. yang ada? Jawa Timur aja Pak. Oh, oke, Jawa Timur aja ya. Oke, baiklah. Itu satu konteks yang apa namanya tentang meme ini, yang sebenarnya kalau kalian mau baca di media atau cari-cari sendiri di sosmed itu bakal menemukan penjelasan yang lebih dalam. Tapi ini kebetulan hanya dua gambar yang disatuin gitu, jadi sebuah meme. Nah, sementara yang kedua, ini benar tebakannya si Astri tadi bahwa ini memang scene dari Ipar Adalah Maut. Film yang membuat nggak cuma perempuan, bahkan laki-laki itu kemarin juga ada kontennya kan di TikTok yang nobar itu. Ternyata juga pada gemes gitu ya para cowok-cowok ya. Nah, ini adalah apa istilahnya ya? Permainan meme yang sekarang juga sering banget dijumpai. Jadi ada film apa, scene apa gitu ya, terus diambil gambarnya, terus dikasih caption yang kadang-kadang di luar dari konteks film tersebut. Yang paling populer mungkin yang si itu ya, orang yang diem sendirian di taman, di Bandulan itu enggak? Di ayunan. Tahu ya? Dan kalau yang lain ada yang tahu nggak film-film, potongan film atau scene yang dijadiin meme juga gitu, meme populer. Ada yang pernah lihat atau tahu? Boleh on cam, on mic maupun tulis di caption ya. Kalau nggak ada sih saya panggil aja gitu yang belum sambil ngabsen ya. Vio kalau ini nama aslinya siapa ya? Soalnya di absen nggak ada nih namanya Vio. VIYO ada Y-nya sebelum O. VIYO. Ya, Oh, Viola. ya. Oke, Viola pernah lihat nggak film scene film yang dijadiin meme gitu? Pernah tapi lupa. Oh, oke. Yang lain pernah tahu? Mungkin ada yang pernah tahu potongannya. Pernah Pak. Siapa nih? Oh ya, Mas Rana, ada cerita nggak meme yang Eh, dari film? mungkin jawaban ini akan mencerminkan umur ya Pak. Jadi pernah lihat tuh filmnya Rhoma Irama dan Rika yang sedang berhadapan.
Iya, 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 iya. Kalau mungkin ada yang tahu, kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Jadi Rika lagi di sebuah taman, Mm-mm. terus Roma maksa untuk ke suatu tempat, terus Rikanya nggak mau. Terus itu banyak banget meme plesetan-plesetan dari scene itu. Iya, Bang Roma. Bang Roma. Siapa nama ininya? Roma Irama, iya Karakternya? betul. Iya, Bang Roma Roma ya. Irama. Iya, iya, iya. Iya. Terus kalau yang lain saya ingat dari Roma Irama itu ini yang diajak berselingkuh atau berzina gitu ya, terus Roma Iramanya nggak mau gitu ya. Mhm. Itu ada meme-nya juga tuh, unik juga, potongan-potongan scene zaman dulu. Susana mungkin kalau pernah tahu, pernah lihat nggak Mas Rana yang Susana? Sering, Pak. Sering. Pokoknya yang film-filmnya relate sama umur-umur saya sama sering. Benar. Oke, oke, oke. Itu yang ngerti konteksnya ya, meme-nya ya. Ya. Mhm. Sip, sip. Thank you Mas Rana. Ini jawaban sudah bermunculan juga. Film Indosiar suka dijadiin meme. Farsya, film yang mana tuh? Boleh cerita dikit gak? Oh, film Azab. Iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Ini mendekati Ramadan juga, bentar lagi juga bakal keluar-keluar nih. Banyak nih kayaknya ya. Yang fenomenal tuh, oh sering kali film Azab itu yang dijadiin meme itu ada kaitannya dengan biasanya koruptor atau apa pejabat gitu-gitu nggak sih ya? Oke. Walaupun kadang di sisi lain juga ada yang remeh banget ya, kayak misalnya orang yang matiin centang biru di WhatsApp nanti meninggalnya kenapa gitu. Itu juga ada kan case-case-nya, meme kayak gitu. Oke, thank you Farsya. Kemudian tadi Zeri Garpu, kenapa nih Garpu nih? Bingung saya. Zeri bisa join nggak? Kalau untuk yang Garpu, Pak, itu filmnya Jakarta versus Everybody yang scene-nya dia selingkuh. Dia kalau nggak salah itu jadi meme, Pak. Mm-mm. Itu meme-nya sampai viral waktu itu, yang gara-gara garpunya jatuh terus scene itu tuh scene zina gitu, Pak. Dan itu viral gitu di X kalau nggak salah. Oh, oke, 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 oke. Ya, ya, ingat, 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 ingat dikit lah gambaran si apa namanya Jakarta versus Everybody-nya ini. Oke, kayaknya cukup sinetfil nih si siapa namanya Zeri ya. Si Zeri cukup mengamati film-film nih kayaknya. Oke, thank you Zeri. Ngomongin Garpu jadi inget film yang Meriam Bellina. Yang ini ya, Yang apa? cangkul, Pak. Cangkul. Iya, ya, yang dia marahin pembantunya nggak sih? Iya, yang itu, Pak. Nah, Aditya boleh nggak cerita dikit apa yang membekas gitu di scene itu? Walaupun tuh meme-nya meme video ya nggak sih jadinya ya? Iya, Pak. Itu meme video. Cuman emang kasar juga sih. Hmm. Apa yang kamu ingat atau kamu membekas bagi kamu gitu di situ? Kayak buat si karakter Meriam Bellina sendiri kayak punya karakternya tuh khas banget gitu dari dulu sampai sekarang tuh. Dia tuh emang sarkasnya tuh kena gitu Hmm. kalau meranin sesuatu. Ini ya ibu-ibu nyinyir, ibu-ibu antagonis gitu ya. Oke. Tapi mohon maaf nih Aditya, kenapa namanya nggak ada ya di Iya, daftar Pak. absen? TIA. Oh, TIA. Ya, Tia Agustiana. ya betul, Pak. Oh, kirain cewek namanya. Sorry. Oh, Pak. Oke, tapi panggilannya Adit. Ya, Sip. Thank you, Adit. Meme film horor juga ada. Nah, Reni, saya bukan penggemar film horor, tapi sepertinya Reni apal nih kalau film-film horor.
Ini bisa join nggak? Banyak Pak yang makmum terus pengabdi setan dijadiin meme Oh, gitu. ibu, soal ibu. Ada meme makmum dan pengabdi setan yang kamu ingat nggak? Yang tentang apa Ada, tuh Reni konteksnya? ada misalnya pengabdi setan jadi pengen mie instan atau pengabdi mantan gitu banyak. Ah, ya ya ya. Jadi plesetan filmnya itu ya yang dijadiin. Judul filmnya. Sip, sip, sip. Nice, thank you. Tadi Reni sudah share soal film horor dan Dina di komen juga nambahin ada juga meme yang bilang bodo amat itu ada di film jadul tapi lupa namanya. Nah ini Mas Rana ini kalau film-film jadul nih mungkin kita bisa minta tolong ya. Film jadul macam apa nih? Yang itu Pak, yang Sidul anak sekolahan, yang si Mandra yang kayak dimarahin sombong amat yang itu, terus ada yang nyakitin mulu gitu-gitu. Itu Iya iya kadang-kadang iya. dipakai sarkas buat ke pemerintah yang nggak pernah ada progres dalam setiap kebijakannya. Terus ada yang dipakai sama pasangan suami istri baru yang lagi ke Mhm. push banget sama mertua-mertuanya, yang kayak gitu-gitu loh Pak. Oke, Sesimpel nyakitin mulu. benar-benar. Ada satu yang ini saya ingat juga si Benyamin yang dia lagi mak apa namanya bahas sepak bola kalau nggak salah ya. Latihan mulu tapi nggak pernah juara atau nggak pernah menang gitu. Oh iya. Salah satu scene dari Sidul anak sekolahan. Oke, thank you Dina dan juga Mas Rana sudah tambahin tadi. Oh, Fikri juga di komen sudah nambahin. Benar konteksnya film Sidul anak sekolahan. Nice. Nah, saya pengen jadiin tadi ini contoh bahwa sumber-sumber meme itu pertama sangat luas dari konteks sosial budaya ya sekitar kita gitu. Terus kemudian menjadi sebuah meme yang nggak semua orang tahu konteksnya atau alias harus baca artikel atau tanya supaya dapat kenapa meme-nya kayak gini gitu atau bahkan kenapa nih lucunya di meme ini gitu kan. Dan yang kedua juga orang-orang itu suka banget memplesetkan scene film untuk dibawa ke meme dan ya udah konteksnya jadi jauh banget aja gitu dari filmnya ya. Dari yang film horor itu terus kemudian Sidul gitu juga tadi katanya dibuat untuk nyindir pemerintah atau bahkan pasangannya gitu ya. Sampai Garpu gitu ya yang tadi dijelasin sama si Zaki kalau nggak salah ya. Zari, sorry maksudnya Zeri. Oke, di slide selanjutnya kita akan mengungkap gitu kenapa kok ada meme-meme seperti ini gitu yang cuma satu gambar tapi konteksnya bisa luas. Ini saya dapat dari buku yang ada di library-nya kami di IHIK ya. Ternyata meme itu sudah dilihat atau diistilahkan oleh para pengkaji sosial budaya gitu ya sebagai fast food media namanya. Oke, kenapa fast food media? Jadi bayangin kita itu kalau makan kita butuh nutrisi kan pastinya. Nggak cuma asal kenyang nih. Kita butuh protein dari ikan, terus kemudian kita butuh sayuran, butuh vitamin dari buah, dari sayuran, terus butuh karbohidrat dari nasi, dari ubi, dan lain sebagainya. Dan itu harusnya kita dapatkan dari beragam jenis makanan. Seperti yang tadi ya, kita harus dapat karbohidrat dari nasi, kita harus dapat protein dari ikan, gitu. Kita harus dapat vitamin dari buah gitu. Nggak bisa dicampurin. Kita pengen dapat vitamin tapi cuma nasi doang yang kita makan. Itu nggak bisa pastinya. Jadi nutrisi tubuh kita itu sebenarnya juga harus beragam. Di sisi lain, ada restoran cepat saji, restoran fast food, ya sebut saja yang singkatannya biasanya 3 huruf itu ya. Itu mereka memberikan
makanan, menyajikan makanan, menjual makanan yang simple banget, tapi ya karena terlalu simple, terus dibuatnya juga nggak, kita bisa bilang apa ya, kurang organik gitu ya, biasanya masih menggunakan pemanis, menggunakan perasa tambahan, micin dan seterusnya. Sehingga makanan fast food itu kayak kurang nutrisi gitu. Dan kalau kita makan fast food doang, ya nggak bagus juga gitu bagi tubuh kita. Kadang manisnya berlebihan, kolesterolnya terlalu tinggi, dan sebagainya. Jadi ketika peneliti-peneliti kajian budaya ini menempelkan label meme sebagai fast food media, artinya memang meme itu efektif gitu buat menyampaikan informasi, menyampaikan pesan. Cuma dalam satu gambar doang nih, kalian bisa dapat konteks yang luas banget. Bisa men-trigger, bisa memancing keinginan tahuan kita, memancing penasaran kita, memancing keinginan untuk, oh iya bener nih gitu, untuk nge-share ulang dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, yang namanya fast food juga nggak sepenuhnya sehat. Realita yang ada di meme itu cuma secuprik banget nih. Cuma segini lah gitu. Kecil banget. Dan itu kita harus barengin tentunya dengan baca lebih dalam di artikel yang lebih panjang gitu ya. Baca buku, kita harus dialog dengan orang, kita harus konsultasi dengan yang lebih ngerti dan lain sebagainya. Nonton video dokumenter, nonton YouTube yang lebih panjang penjelasannya, video essay, dan lain sebagainya. Jadi, intinya secara politis, meme itu efektif buat nyebarin informasi. Tapi kita nggak bisa makan meme doang. Kita harus memfungsikannya juga sebagai teaser atau makanan sampingan aja. Kayak tadi si Naomi tadi makan dessert kalau nggak salah ya. Ya kayak kita nggak mungkin kan makan dessert mulu ya. Jadi kita tetap harus makan yang lebih bernutrisi. Yaitu dengan baca, dengar, ngobrol, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya tuh kosongin tuh, ada 2 poin lagi di bawahnya. Saya kosongin karena kita akan bahas di slide selanjutnya. Sekarang saya minta tolong nih yang belum pernah speak up gitu ya, belum pernah ngechat habis ini sambil saya absen, minta tolong untuk cerita dikit ya. Nah, ini ada 2 orang yang membawa tulisan di kertas berbahasa Inggris. Saya boleh minta tolong Alba. Alba ada di sini? Buat bacain Alba. Boleh, Pak. Yuk, coba dibaca, Ba. Yang ini, Pak, yang di meme-nya bacain ini. Yoi, dua-duanya coba dibaca. I haven't been to a doctor in 8 years. I'm the 99%. I serve in the US Army. Serve 16 months in Iraq. Now I deliver pizza. I am the 99%. Oke, nice. Pronunciation-nya oke. Tapi yang most itu tahu nggak konteksnya? Katanya. Gimana, Pak? Yang Alba tahu nggak 16 most itu apa tadi maksudnya? Kurang 16 tahu, most tadi? Oke. Itu singkatan dari months, bulan. Oh, siap-siap, Pak. Oke, Alba kebetulan oke nih penjelasan ngebacanya. Boleh ceritain nggak ke teman-teman konteks meme ini apa menurut Alba dari tulisannya? Alba? Bentar, Pak. Oh, ceritain aja gitu apa yang kamu sekilas kamu dapat setelah membaca itu. Mungkin maksudnya kan kalau yang di atas dia tuh nggak bisa jadi dokter di 8 tahun terakhir. Terus
maksud dari 99%-nya aku kurang tahu Pak itu gimana. Hmm. Oke, lalu yang bawah? Gimana, Mbak? Oke, Alba sepertinya masih masih ikut ke Irak nih, jangan-jangan ya, seperti orang yang megang meme, kertas meme di situ. Oke, tapi thank you Alba, hampir benar. Yang atas itu teman-teman, ceritanya ada orang, dia nulis bahwa dia belum pernah kontrol atau pergi ke dokter itu ya untuk mengecek kesehatannya dalam 8 tahun terakhir. Jadi bukan nggak bisa jadi dokter, tapi belum Ya Pak, salah. periksa. Ya, nggak apa-apa. Belum periksa, belum pernah ngecek kesehatannya, check up, dan lain sebagainya itu dalam 8 tahun. Kalau sehat sih, ya alhamdulillah ya. Tapi kayaknya sih nggak ada orang yang sehat mulu ya 8 tahun ya. Pasti ada sakit-sakitnya dikit. Sementara yang bawah, itu laki-laki memegang kertas bertuliskan, dia itu dulu tentara, teman-teman. Dia dulu pergi ke Irak selama 16 bulan. Terus dia juga apa ya, menjadi patriot gitu ya bagi Amerika, bagi negara tercintanya. Tapi sekarang setelah kembali ke negara asalnya, dia nggak punya pekerjaan. Akhirnya dia jadi tukang antar pizza. Atau kalau di konteks kita kayak driver GoFood atau driver Shopee Food gitu. Padahal dulu dia tentara. 99%-nya memang wajar kalau kalian semua, mayoritas dari kalian semua belum tahu konteksnya. Ini akan saya spill nih sedikit. Ada gambar baru di tengah. Ada yang tahu maksudnya apa? Fakih, ada Fakih? Fakih? Nggak ada ya? Oke. Fikri? Fikri ada? Ya Pak. Fikri bisa memberikan penjelasan sekilas nggak? Yang tengah itu menurut pemahaman kamu apa? Bentar ya Pak. Oke, kita harus nunggu Vicky bertapa dulu nih kayaknya nih. Jangan lama-lama ya Vicky ya, ntar jadi sakti kamu. Mungkin kalau dari dari 90%-nya mah dari lingkaran yang full merah. Cuman kalau gimana ya Pak? Boleh nambahin nggak Pak? Oke. Oke Vicky, thank you ya. Nah, Rana kalau ada ide boleh sampaikan. Suaranya Pak tuh. Hey, matiin dulu itu mic-nya. Siapa yang nyala itu? Vicky belum matiin tuh. Udah, sekarang lanjut, Rana. Oke. Kalau dari tulis saja sih, saya apa namanya? Itu apa ya, kekayaan. Saya memiliki kekayaan daripada yang di bawahnya. Itu kan ada satu titik besar merah, merah satu titik besar, tapi di bawah tuh walaupun banyak tapi titiknya kecil-kecil gitu. Gitu nggak sih Pak? Ya. Oke. Saya tambahin tadi ya penjelasan dari Vicky dan juga Mas Rana. Jadi ini konteksnya adalah di dunia ini gitu ya, kekayaan 1% orang di dunia itu sebenarnya setara dengan isi rekening, isi dompet 90% orang gitu. Jadi 1% ini adalah orang yang memegang apa ya? Ini adalah contoh bahwa tidak merata gitu ya distribusi kekayaan, distribusi uang di kalangan sorry, ini konteksnya di Amerika gitu. Nah, pada akhirnya
mayoritas orang, yaitu 99%, yang tadi nggak bisa ke dokter selama 8 tahun, yang pulang dari tentara jadi tukang GoFood atau tukang Shopee Food gitu ya, mereka memprotes gitu kepada orang yang 1% ini, yang memegang kekayaan yang rekeningnya itu setara dengan 90% orang di Amerika. Mereka menamakan dirinya "We are the 99%". Kami adalah orang mayoritas itu yang kekurangan duit, kekurangan kepastian masa depan, dan lain sebagainya. Ini case-nya rame tahun 2011, teman-teman, di Amerika. Dan simple banget misinya. Mereka itu dulu kan zamannya blog ya. Jadi sebelum ada apa ya sekarang ya, X atau Threads gitu yang kemarin kita bahas, yang media sosial berbasis teks. Mereka dulu ngeblog terus sambil mengupload foto seperti yang di kiri. Tulisannya itu diupload di blognya, terus kemudian menyebarkan isunya bahwa banyak orang nih yang hidupnya lagi kekurangan atau di bawah garis layak. Terus kemudian mereka juga pakai kaos tulisannya 99 tuh yang paling kanan tuh. Udah kayak apa namanya? Jersey ya, ada nomor punggungnya gitu. Tapi itu sebenarnya mengindikasikan bahwa mereka adalah mayoritas orang yang kekurangan duit, kekurangan akses, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih 3 orang yang tadi sudah membantu menjelaskan. Sekarang kita akan lanjut ke meme selanjutnya. Saya mau minta ada mau volunteer? Terutama yang belum dari tadi belum ngobrol, dan barangkali biar saya absen, biar kelihatan. Kalau nggak ada, kalau gitu saya tunjuk yang belum absen aja. Berarti Tasya ada? Tasya, Ada, Farhan. Pak. Nah, oke. Tasya, bisa bantu jelasin nggak meme yang kiri itu menurut pemahaman kamu? Halo? Tasya, apakah masih join? Iya, Pak. Gimana Tasya menurut kamu? Kamu punya gambaran apa tentang meme itu? Itu merek-merek HP yang populer gitu ya. Ada iPhone, ada Google Pixel, nggak masuk di Indonesia sih, tapi kalau di internasional tuh lumayan canggih lah gitu. Dan ada HP Samsung Galaxy S. Kemudian yang paling bawah ada Huawei P30. Itu HP-HP mahal sih sebenarnya konteksnya. Tasya, ada Kayak yang komentar? banyak diminati gitu, Pak. Kalau Huawei nggak banyak diminati gitu atau gimana ya? Oke. It's okay. Ya udah, berarti pemahaman kamu untuk saat ini tentang meme ini bahwa 3 brand smartphone di atas tuh paling banyak peminatnya kecuali Huawei gitu ya, sepi banget ya. Iya gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Tasya. Idenya Tasya mirip dengan komentar dari Shopee. Hehe, nggak ada footnya kan Shopee. Shopee di komentar bilang bahwa ini meme-nya seperti lagi membandingkan kualitas kamera. Oke, saya tampung dulu ide-idenya. Kemudian Pika sama Nabila itu menganalisis ya bahwa meme itu berkaitan dengan segi jumlah penggunaan produk handphone. Oke. Mirip dengan si Tasya tadi ya berarti ya. Pika, Tasya sama Nabila idenya mirip. Shopee kualitas kamera. Shopee dan Astri lebih tepatnya membandingkan kualitas kamera. Bahkan menurut Astri 3 brand kamera yang atas tuh sampai bisa ngezoom gitu ya. Sampai bisa ngezoom jalanan. Oke. Saya tampung dulu masukannya.
Ada yang mau komentar lagi? Terutama yang belum absen ada Riz Ramadan. Riz Ramadan ada? Oke, Neisha menjelaskan versi dia bahwa harga yang dapat dijangkau. Oh, oke. Oh, Neisha bisa on mic sebentar? Iya, Bapak. Berarti kalau secara segi harga, Huawei terlalu mahal gitu, sehingga nggak ada yang Iya ngantri. mungkin Pak karena di situ juga penggunanya nggak terlalu banyak gitu Pak. Oke, baik. Thank you, Neisha. Terima kasih. Yoi. Dan Arminia bercerita bahwa peminat handphonenya, ya berarti secara kuantiti ya, mirip seperti idenya Pika tadi ya. Oke, baik. Saya mau kasih konteks tentang meme ini, teman-teman. Jadi meme ini kalau kita kaitkan ya dengan tema kita hari ini yaitu aktivisme, ini tuh berkaitan dengan kritik terhadap China, terhadap Tiongkok. Jadi iPhone itu kan buatan brandnya dari US, Google juga dari US, Samsung dari Korea, dan Huawei itu dari China. Nah, konteksnya adalah waktu itu ada demo di Hong Kong. Dan semua, bukan lebih tepatnya ya, dunia internasional itu sadar gitu ya bahwa ada sesuatu yang nggak benar, sementara di pemerintah China-nya malah menutup-nutupi gitu. Mereka terkesan nggak ada apa-apa kok gitu. Makanya ketika dipakai HP-HP itu, keempat brand itu untuk memfoto jalanan saat ada demonstrasi, yang nggak kelihatan cuma si Huawei, alias HP yang dari brand China. Yang lain karena dia nggak ada hubungan dengan pemerintah China ya, seakan-akan mampu gitu ya menghasilkan foto yang objektif, yaitu jalanan rame ya jalan rame aja, bukannya jalan rame dijepret terus malah sepi gitu. Oke, sekarang saya masih punya meme selanjutnya. Siapa nih yang suka makan di Pepper Lunch? Ada yang bisa jelasin nggak konteksnya? Ada volunteer? Radika, ada Radika? Nggak ada, oke. Rido ada? Rido, nggak ada? Oke, Abdul? Iya, Pak. Oke. Oh, Rido ini ya. Rido bisa ceritain nggak meme yang sebelah kanan itu? Oh, mungkin bentar, Pak. Jangan lama-lama. Pepper lunch kebetulan saya. Mungkin cuaca apa ya, Pak? Aku nggak tahu pepper lunch apa sih, Pak. Oke, Ini teman berarti aku ada yang bisa jawab katanya, Pak. Temanku ada yang bisa siapa? jawab. Namanya Siapa tuh? Sakila. Siapa? Sakila. Oke, Sakila, Sakila. Bapak. Sakila, silakan Sakila. Pepper lunch itu kan tempat makan, terus tempat makannya tuh biasanya langsung disajiin gitu, masih panas kayak gitu, jadi kayaknya ada asap-asapnya gitu deh. Mm-mm. Ya udah kayak gitu Pak. Yang bawahnya? Nggak tahu yang kalau yang bawahnya nggak tahu. Oke, baik. Sip, terima kasih Sakila. Hampir benar tebakan dari Sakila atas meme ini. Ada yang mau nambahin dikit lagi? Volunteer dulu ada? Kalau belum ada berarti Cindy ada, Cindy? Cindy Viranti? Cindy Viranti nggak ada? Oke, kalau gitu
Dimas. Oh, oke. Ini ada Arminia. Arminia menambahkan gitu ya, pembacaan dari Sakila tadi bahwa Pepperlands restoran berasap, sementara yang Pepperlands yang di Hong Kong itu cuacanya yang berdebu. Oke. Sementara saya tampung dulu. Ada yang mau nambahin lagi? Yang belum absen, terutama yang belum bersuara dari tadi? Biar Aku mau, sekalian di Pak. absen. Yuk, siapa nih? Triana. Triana. Oke, Jadi gimana menurut Triana? jadi gambar pertama itu kan Pepper Lunch yang jadi merupakan tempat makan. Kalau gambar kedua itu kayak situasi demonstrasi di Hong Kong. Jadi kayak terdapat penggunaan gas air mata atau pepper spray atau pepper gas, Pak. Oke. Triana keren banget hasil pembacaannya. Thank you. Jadi Triana melengkapi ya jawaban dari teman-teman yang lain, dari Arminia, dari Sakila, dan lain-lain. Bahwa kita kembalikan lagi ya konteksnya bahwa meme dan aktivisme yang hari ini kita bahas lebih kurang sesuai dengan apa yang Triana sudah sampaikan tadi. Jadi Pepperlands itu teman-teman, restoran berasap gitu ya, yang asapnya itu seperti namanya ya, dari merica, pepper. Nah, sementara ini meme-nya itu membahas di Hong Kong, aparat-aparatnya itu cukup represif terhadap demonstran, terhadap warga. Mereka ngelemparin bom asap gitu ya, yang seperti asapnya Pepperlands ketika baru disajikan gitu ya, yang masih berasap, masih panas. Dan mereka juga menggunakan gas air mata yang efeknya seperti kita makan merica gitu ya, bikin pedih gitu matanya. Nah, ini terjadi tahun 2019 di Hong Kong dan viral banget meme-nya, bisa dicek, media internasional pun juga mengupload ini. Intinya bahwa meme ini menjadi informasi dari orang Hong Kong kepada dunia bahwa sedang ada situasi yang tidak baik-baik saja di negaranya gitu ya. Ada demonstrasi tapi nggak dilaporin sama pemerintahnya, ada demonstrasi tetapi aparatnya represif. Konteksnya waktu itu demonya adalah ada perjanjian ekstradisi gitu. Hong Kong kan di bawah China ya, kayak Malaysia di bawah persemakmuran Inggris gitu. Nah, kalau ada orang yang dianggap melanggar hukum di Hong Kong, dia akan langsung dibawa ke China tanpa diadili di Hong Kong dulu. Dan itu membuat semakin membuktikan bahwa Hong Kong itu bukan negara yang punya power gitu ya, semakin terjajah dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk ketidakpuasan orang Hong Kong pada saat itu di 2019. Kita akan lanjut ke slide meme terakhir. Ini saya ngambil sendiri kebetulan foto-fotonya. Saya nyari kemarin yang bisa, karena saya ingat banyak sekali poster-poster dan meme ya yang diangkat yang dibawa oleh teman-teman yang waktu itu melakukan aksi, yang sebenarnya cukup lucu sih konteksnya. Ini ada yang bisa menjelaskan nggak dua meme ini ketika disangkutkan dengan aktivisme kemudian terjadi di Jakarta dan di tahun 2024 ini? Ada yang mau volunteer? Fusi, silakan Fusi. Bapak izin mencoba. Silakan. Karena tahun 2024 itu lagi musim partai politik, saya juga sering lihat meme yang kayak udah gede masih ngegandeng sama bapak gitu. Karena gak mau hukum di gimana juga, sama kalau ada perlindungan tetap tutup telinga gitu Pak. Oke. Thank you Fusi. Itu ceritanya lebih kurang memang seperti itu ya konteksnya. Waktu itu Pilpres dan ada salah satu wakil yang merupakan anaknya dari
seorang presiden gitu ya. Dan itu anaknya tampak di meme tersebut digendong gitu. Jadi ada bantuan dari bapaknya. Nah, sementara tadi di chat juga ada si Dara menambahkan yang gambar kedua itu seperti suara yang tidak didengar oleh pemerintah. Yoi, betul sekali. Itu konteksnya ada kuping dan juga ada tulisan tone deaf alias orang yang tidak peka gitu terhadap sekitarnya. Ini adalah kritik bahwa pemerintah itu tidak mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Sehingga dibuatlah meme yang ada kuping, ada tulisan tone deaf, dan bahkan ada guillotine itu. Itu yang mesin di zaman Perancis tuh yang buat memenggal kepala orang-orang. Nah itu konteksnya sih saya bisa memahami bahwa daripada punya kuping tapi nggak dipakai ya udah potong aja gitu kali ya. agak keras gitu, tapi itu realita yang saya lihat juga beberapa waktu lalu ikut aksi gitu ya. Nah, ini sorry, 3 slide di 3 negara tadi teman-teman itu mengonfirmasi 3 poin fungsi politis dari meme yang tadi saya cuplik sumbernya. Saya lanjut ya ke slide selanjutnya untuk melihat apa saja ternyata fungsi atau poin-poin politis dari meme. Yang pertama tadi kita sudah bahas yaitu the fast food media, informasi yang sangat ringan, yang secuplik gitu ya, tapi juga nggak sehat kalau kita cuma mengonsumsi itu doang, jadi kita nggak dapat konteks besarnya. Yang kedua adalah political mind bombs atau propaganda. Jadi kalau zaman dulu kita menggunakan mural, dulu tulisan merdeka atau mati, teman-teman pasti familiar waktu awal-awal kemerdekaan, itu ditulis di tembok-tembok gitu ya, untuk orang-orang mau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah sekarang propaganda seperti itu cukup disampaikan lewat meme. Istilahnya political mind bombs gitu. Orang dari situ itu akan kepikiran dan bahkan kepingin untuk bergerak juga. Intinya meme itu bisa untuk menggerakkan sekarang. Dan yang terakhir itu namanya carnivales resistance. Carnivales resistance ini adalah teorinya Michael Bakhtin, teman-teman. Agak teknikal sedikit ya, 5 menit aja lah yang teori benerannya gitu. Untuk menunjukkan bahwa ada banyak hal yang kita itu hanya nikmati sesaat seperti pesta, seperti festival gitu. Selama-lamanya festival atau pesta ya, paling kan 7 hari 7 malam tuh kalau cerita-cerita zaman dulu ya, yang kerajaan-kerajaan gitu. Paling cepet ya cuma beberapa jam aja gitu. Jam 9 sampai jam 12 gitu. Dan itulah yang terjadi terhadap meme secara politis saat ini. Jadi meme itu, kita itu seakan-akan tuh sekarang tuh boleh bercerita, boleh protes tentang apapun gitu ya. Dan itu bisa terfasilitasi lewat meme, tapi juga hati-hati bahwa meme itu seakan-akan hanya mengajak kita pesta untuk sebentar. Jadi kita protes sekacau apapun di situ selama selama beredar, selama aksinya dilakukan gitu ya. Jadi kita seperti sedang pesta. Kita aktivisme itu membuat kita itu seperti sedang pesta, tapi juga ya namanya sesaat ya. Kita butuh energi, kita butuh logistik dan lain sebagainya. Memang jadi wajar gitu kalau euforianya atau semangatnya, kemampuannya hanya bertahan beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Oke, dari 3 poin tentang fungsi politis meme ini, ada yang mau dibahas sedikit sebelum kita mulai workshop habis ini? Di slide selanjutnya. Kita akan mulai aktivitas alias teman-teman yang harus banyak bersuara habis ini. Ada yang mau didiskusiin tentang slide ini?
Nggak ada? Oke. Kalau begitu, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Minta tolong untuk teman-teman dimulai di slide ini sampai di akhir lebih aktif ya. 20 menit lagi kok, ya kan? Dikit lagi kan. Kita ingin membahas tentang strategi bernarasi lewat meme sebenarnya. Jadi ketika kita menyelesaikan tabel ini, kita juga sambil menyelesaikan jurnal yang kemarin sudah saya bagikan untuk pertemuan kedua. Nah, sekarang saya mau minta tolong untuk menuliskan di komentar atau di kolom chat atau open mic kalau mau, lagi memikirkan apa, overthinking soal hal apa, dan solusi terbaik versimu itu apa sih gitu. Tentang hal yang kamu pikirin. Nggak ada benar, nggak ada salah, sekali lagi. Jadi bebas aja. Yang penting harus dijelaskan apa yang lagi dipikirin dan penyelesaiannya atau solusinya gimana. Boleh, Pak. Oke. Ya, Rana habis itu Fusi ya. Silakan, Rana. Overthinking soal anak, Pak. Solusinya? Overthinkingnya karena di umur dia yang sekarang kelas 2 SD itu udah mulai kayak pulang dari sekolah tuh curhat bahwa ada cowok yang bla bla. Dari kita sih kesannya lucu ya lihat anak kayak gitu dibecandain sama temen cowoknya. Tapi setelah lihat fenomenanya saat ini anak-anak cowok SD udah kayak gimana, lumayan agak overthinking ya Pak. Dan solusinya adalah ya setiap dia turun dari motor di gerbang sekolah kita coba kasih insight yang baik tentang gimana menangani kalau ada cowok nyamperin, terus semana batasan dia pergaulan dia, terus eh, lagi ngulik banget ilmu parenting sama eh, mencoba menjauhkan dia dari handphone karena kan sampai sekarang masih main handphonenya masih hanya Sabtu dan Minggu sore 1 jam. Mungkin itu salah satu solusi terbaik mungkin. Oke. Sip, saya catat dulu. Tapi ini kayaknya nggak real time ya. Jadi nggak apa-apa. Anak Maksudnya yang gimana Pak? idenya dari si Mas Rana ini saya catat dulu di tabel. Tapi kayaknya nggak bisa muncul sekarang di slide sekarang yang lagi nampil. Tapi saya catat dulu. Oke Pak. Pergaulan anaknya ya, gitu ya. Dan solusi teridealnya adalah bercerita, menyediakan waktu untuk bercerita, dan nggak main handphone dulu. Sip. Mengurangi penggunaan gadget. Sip. Kemudian tadi ada Fusi. Silakan Fusi. Izin menjawab Bapak. Silakan. Ini versi aku. Sekarang aku lagi overthinking, banyak tugas sama banyak juga kegiatan yang harus dibuat laporan, after movie dan lain-lain. Nah, solusi atau ide terbaik versi aku yaitu dari semua hal-hal yang harus aku lakukan itu ditulis deadline-nya, tanggal lahirnya kapan. Ketika sudah disusun, nanti aku tentukan prioritas mana yang harus aku dulu selesaikan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Bukannya menghilangkan tugas dari perkuliahan ya, solusinya ya? Enggak, Bapak. Tapi mengurutkan mana yang lebih utama yang harus disegerakan gitu, Pak. Jadi nanti dicontreng-contreng gitu, Pak. Oke, sip. Menyusun skala prioritas. Sip, thank you Fusi. Terus kemudian tadi di komen ada Naomi juga yang lagi pusing buat kuliah bazar. Nanti takut karena waktunya mepet. Solusinya persiapan semua kayak alat bahan lalu tentuin kapan mau proses produksinya. Oke. Mirip seperti Fusi ya. Sebenarnya Naomi dan Fusi sudah punya cara gitu untuk mengatasinya. Jadi harusnya kalau sesuai plan bisa tereksekusi. Kemudian ada Rangga lagi memikirkan tugas ENT. ENT apaan ya? Entertainment.
Solusinya Pak. mencoba apa? Entrepreneur. Oh, entrepreneur. Oh, bazar juga ya seperti Naomi ini ya? Ya Konteksnya betul, ya? karena emang lumayan agak mendadak sih Pak. Oke. Solusinya mencoba yang mencoba mengerjakan yang bisa terlebih dahulu. Nice. Sama juga si Arminia ternyata ya. Tugasnya banyak, selesaiin satu-satu yang datanya lebih dekat. Nah, habis itu Tia sudah raise hand, boleh on mic nggak? Boleh, Pak. Silakan. Kalau buat aku sendiri sih kayak bukan bingung ya, kayak bukan resah juga, gimana ya ngejelasinnya. Kayak terlalu aktif di dunia kampus, sedangkan waktu sama keluarga itu kayak kurang gitu. Jadi kayak aku tuh aktif staying di luar gitu, sedangkan yang di rumah sebenarnya perlu aku gitu. Kalau buat solusinya sendiri mungkin dari akunya sendiri buat manajemen waktunya sih, biar balance antara luar sama dalam gitu. Oke, baik. Thank you Tia. Jadi Tia dan Nabila. Overthinking soal kehidupan, solusi memasrahkan diri kepada Tuhan. Oke, ya benar sih Nabila. Memang kalau kita sebagai manusia kan sangat terbatas ya kemampuannya. Kita hanya bisa berpasrah dan berusaha. Thank you. Dan ini menarik nih. Dina overthinking karena bingung milih kado buat mamahnya. Dina? Iya. Nah, apa yang bingung? Oh ya, itu tapi udah seminggu lagi deadline-nya atau berapa hari lagi gitu? 2 mingguan lagi sih. Cuman kayak bingung gitu loh mau ngasih apa. Terus juga Oke. belum nemu solusinya. Solusinya malah belum tahu. Iya, belum tahu. Karena emang masih bener-bener bingung. Terus juga masih kontekan sama abang. Bagusnya ngasih apa ya gitu. Tapi belum nemu titik terangnya. Oke. Tapi sementara ini sudah kontak dengan abang gitu ya untuk janjian. Oke, sip. Kita catat dulu. Oh, itu. Nah, oh ya, thank you ya Dina ya. Terus kemudian tadi ada overthinking mengatur waktu bagi kuliah dan kerja. Nah, di Mas Andoko ini nanti silakan ngobrol sama Mas Rana nih yang kebetulan memang sudah punya pengalaman yang sama. Bahkan kuliah, kerja, dan ngasih tahu anaknya untuk tetap pergaulannya gitu ya, tidak kenapa-kenapa. Silakan nanti ngobrol-ngobrol. Kerjanya 3 Pak. Bekerjanya 3? 3. Wah, terlalu ini sih. Emang too much sih. Sakti sih emang ya. Oke. Tapi ya gimana Pak? Iya, thank you. Sementara itu Dimas. Oh ya, Dimas tadi udah. Terus kemudian Vio. Wah, keren banget ini. Masalah Gen Z banget nih. Ketemu sama orang yang ngikutin standar TikTok. Takut gak bisa ngadepin. Ini pasanganmu kah, Vio? Atau gimana nih? Boleh cerita nggak? Enggak, bukan. Terus siapa dong? Ya kan kalau anak muda sekarang kan lebih explore ya pastinya. Kayak dikit-dikit ketemu teman baru sana sini. Terus ya emang harus juga sih cari relasi gitu. Nah tapi makin kesini tuh ada beberapa orang yang mau cewek mau cowok nih konteksnya pick me gitu. Pick me-nya dari soal standar TikTok. Jadi dia ngikutin standar TikTok. Jadi dikit-dikit kayak misalnya nge-like-in quotes yang emang terlalu standar TikTok. Jadi orangnya kalau ketemu real life tuh sangat amat standar TikTok gitu, Pak. Ngerti gak sih, Pak? Kayak ya kayak gitulah. Terlalu alay. Terus kalau kayak gitu tuh jadi susah ngadepinnya, jatuhnya dianya pick me, kitanya pusing gitu loh. Waduh, mana aku konten di TikTok banget lagi, gimana ya Pak? Ya bukan gitu, Kak. Asal kakak. Tapi itu maksudnya FOMO gak sih, Vio? Kenapa? Itu FOMO gak sih? Iya, FOMO. Tapi kamu pernah nggak ngeliat nih ada cewek yang sangat amat
ngikutin standar TikTok. Jadi dia di mana nih, tapi dia ngarepinnya misalnya soal cowok nih. Dia pengennya cowoknya yang spek, wah spek apa, yalil-yalil atau gimana gitu. Kebalikannya juga cowok pengennya spek yang kayak apa ya? So Starboy, terus ceweknya pengen yang gimana gitu, tapi nggak ngaca dulu value-nya apa gitu loh. Kan Kan gitu. pemenangnya kan tetap Ces. Itu mau top komen dong. Oke. Wah, ini Mas Rana katanya nggak ngikutin meme tapi cukup ini ya. Tapi kan konten kreator di TikTok, Pak. Jadi rata-rata komenku kayak gitu. Oh, oke. Iya. Baik. Thank you, View. Tadi ada lagi bawahnya View. Overthinking soal kesehatan, ya ampun. Nurul Putrian, oke. Akhir-akhir ini kurang istirahat dan nggak makan sehat. Nah, itu dia. Solusinya tidur cukup dan makan yang bergizi. Sip. Kemudian Nabila kayak aku banget. Siapa nih yang tadi bilang? Nabila yang mana ya? Yang Lulu bilang tadi. Kemudian ada Reni. Overthinking masalah keuangan. Solusinya kerja tapi belum dapat kerjaannya. Nah, ini ada yang sudah kerja. Silakan dipepet. Siapa tahu dapat lowongan. Sementara itu Tiara overthinking sama hubungan pertemanan. Oke. Mirip tadi ya sama si Vio ya. Solusi terbaiknya menjaga hubungan sebaik mungkin sama teman dan siapapun. Baik. Ini yang belum absen, belum curhat juga. Ya udahlah, nanti kita endingnya kita panggil lah di sesi kelas belajar. Tapi kalau belum ada ya udah. Berarti harus diterima kalau absen ya hari ini. Sementara itu saya mau teruskan sedikit. Tadi ini kan ada 4 kolom ya. Dan kita sudah mengisi 2 di antaranya nih. Agak sedikit paradoks ya. Karena tadi si Vio ceritanya kita perlu ngurangin sosmed gitu. Sementara 2 kolom selanjutnya sebenarnya itu ada kaitannya dengan sosmed sedikit. Tapi nggak apa-apa, ntar kita kait-kaitin aja dikit. Kan ini cuma case study aja ya gitu. Nah, saya mau lanjutkan dengan pertanyaan ini. Ini untuk mengisi kolom ketiga sebenarnya. Boleh dong di-share hashtag di medsos yang paling terkenal dan paling kamu ingat sampai sekarang. Konteksnya ya, maksudnya itu hashtagnya itu dikeluarin pas kapan gitu. Kalau Ipar Adalah Maut waktu rilis apa ya tagarnya ya? Ini Septi ada ini enggak? Oh, Ramadan Core sudah keluar dari Arianti. Nah, gitu tuh. Sip. Ramadan Core. Oke. Yang lain ada lagi? Hashtag-hashtag paling populer, paling berkesan dan tahu konteksnya. Di rumah aja, ya ampun. Kita kembali ke masa-masa terkena COVID. Fikri, nice. Muhammad Fikri, oke. Astri all in one soal apa ya Astri ya? Boleh share sedikit gak? Oh presiden, oke. Oh ya, all in untuk memilih pasangan nomor sekian gitu ya. Oke, baik. Terus kemudian Banjir Core dari Dara, oke mirip seperti Ramadan Core. Zeri dan Alba, Timnas Indonesia. Siap, timnas banget nih emang. Oke. Indonesia World Cup nih kita masih punya 2 pertandingan sisa ya. Semoga menang lah nih. Terus kemudian OTD dari Vio, ya benar. Itu sangat populer dan sampai sekarang masih bertahan. Terus Tia juga cerita FYP viral XYZBA ini apa nih? Minta tolong dong XYZBA, tolong ceritain dong apa ini.
Nggak Apa tuh? tahu bahwa sebenarnya nggak tahu konsepnya itu gimana. Cuman lihat-lihat yang viral-viral tuh hashtagnya tuh kayak gitu. Boleh Kang Rana dijelaskan? Minta tolong konten kreator gimana nih? Di Pasti video-video aku coba sih nggak kita. ada komen kayak gini ya, Pak. Nggak di ini Kang, kalau si konten kreatornya biasanya kayak hashtagnya tuh pakai itu. Enggak sih, Akang nggak pernah sih. Paling FYP, for your page, terus di apa, FYP, P-nya panjang, terus lagi misalkan kemarin, upload videonya tentang apa, tapi ten eee, hashtag-nya, eee, apa namanya, 2024 presiden baru misalkan, kalau enggak Hmm. padahal videonya apa tuh? Beyond Combat. Beyond Combat nih apalagi nih? Beyond Combat tuh Rido. itu Celos, Pak. Oh, iya 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 Pak, iya iya. combat sport gitu kayak event combat sport. Kemarin pecah banget tanggal 30 November. Iya, Do, iya, Do. Yoi, benar 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 benar. Nonton ya kayaknya ya Anda ya. Iya Pak. Nah, iya itu Sip. peringatan darurat tuh, Pak, bener, Pak. Betul, Nurul nih. Ini yang masih hot juga belum lama ini. Nurul. Oke. Sip. Lebih kurang sudah paham ya polanya gitu bahwa ternyata hashtag itu nggak lebih hashtag yang memorable gitu ya. Itu nggak lebih dari 3 kata loh kan. Kita lihat Ramadan Core, All in One, di rumah aja, peringatan darurat, Indonesia World Cup 3 kata, XYZ BCA ini saya nggak tahu nih berapa kata. Apakah itu dihitung satu-satu atau gimana? Tapi yang jelas biasanya itu yang paling efisien tuh nggak lebih dari 3 kata. Zeri kalau di X zona BU sama zona jajan betul 2 kata juga kan. Indonesia versus Malaysia 3 kata juga. Nah, konteksnya adalah kita pengen inget-ingetin lagi bahwa sebenarnya yang cukup populer itu 3 kata untuk hashtag gitu ya di media sosial yang seringkali bisa menjelaskan atau menggerakkan orang buat campaign. Nah, sekarang kita mau isi kolom selanjutnya nih. Ini hashtag motivasi Gus Gidam, Gus Igdam. Wait, yang ini saya stop share dulu. Kemudian saya masukin sebentar sama yang tadi di komen-komen. Tadi selain video. Oke, Tiara. Keamanan di sorry, kerjaan tadi siapa? Reni. Sip. Reni. Masalah keuangan dan cari kerja. Belum dapat kerjanya. Agak miris tapi ininya isunya sangat global jadi perlu kita angkat. Nurul, kesehatan yang lagi kurang dan tidur cukup plus makan bergizi. Vio juga udah. Oke, sekarang kita akan isi gitu ya 2 kolom selanjutnya dengan temuan-temuan yang sejauh ini sudah ada. Kita share dulu dan nanti kita kerjain bareng ya teman-teman ya. Kita lanjut ke ini dia. Di sini saya udah masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contoh case dan juga solusinya. Versi teman-teman kita nggak usah debatin ini solusinya ideal atau enggak gitu ya. Bener atau enggak dan lain sebagainya. Tapi yang penting kita kumpulin dulu solusinya sebagai case tadi dulu. Nah, sekarang dari contoh-contoh ini saya kepingin menindaklanjuti seakan-akan kita lagi bikin campaign nih di sosmed.
Jadi dengan tadi teman-teman sudah mengutarakan ya contoh-contoh hashtag yang populer, hashtag yang gampang diingat, hashtag yang berkesan. Saya pengen ngajak teman-teman untuk masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 case ini jadi hashtag di sosmed. Seketika seandainya kita lagi bikin kampanye, kita lagi mau menyuarakan bahwa lagi ada problem di sekitar kita dan ada solusi yang bisa kita tawarkan, kira-kira hashtagnya apa nih? Kita recap ya, apa namanya? Kita recap sekilas dari yang sudah terkumpul. Case pertama ada Mas Rana yang overthinking soal pergaulan anaknya dan kepinginnya atau inginnya punya solusi mengurangi penggunaan gadget. Nah, ini saya ambil salah satunya nih. Kalau jadi hashtag, kira-kira yang cocok apa? Nabila, waktu bercerita. Idih. Bisa jadi ide konten baru nih kayaknya, Mas Rana. Karena cukup puitis dan ngena saya rasa nih waktu bercerita. Thank you, Nabila. Terus, aduh, ini maaf nih yang namanya pakai huruf Arab. Saya nggak ngerti nih namanya siapa, boleh dibantu ubah supaya saya juga nggak kelewatan untuk ngisi absennya, presensinya. Parenting, oke. Cukup basic, tapi kalau mau FYP sepertinya perlu tetap dimasukin. Yang lain kalau ada ide boleh disampaikan. Termasuk nggak cuma problemnya Mas Rana ya, tapi juga problem-problem lainnya gitu. Jadi silakan kasih ide, kira-kira hashtagnya apa kalau mau bikin campaign buat teman-teman kita yang lagi ada problem dan punya solusi sebenarnya. Yang kira-kira bisa masuk nih yang apa nih kira-kira? Ada yang mau? Oke, Reni sudah keluar dengan Gen Z. Gen Z ini untuk temanya Mas Rana ya? Betul, Reni? Iya, oke, sip. Kita catat dulu Gen Z dan parenting. Terus pergaulan. Sophie, ini menarik nih pergaulan. Tapi boleh tambahin satu kata lagi nggak yang menurut kamu pergaulan apa nih yang bisa masuk? Untuk anak-anak ya, case-nya ya. Coba tambahin dikit Sophie. Ini udah hampir seru nih. Hashtag pergaulan ini. Hashtag anak ayah. Anak ayah, tuh bisa tuh. Kalau kontennya sama anak bapak dan anaknya ya. Pergaulan Gen Z atau pergaulan anak? Oke, menarik. Pergaulan aman. Iya. Sip. Oke, sekarang kalau gitu karena ini sudah banyak idenya yang pertama, kalau kira-kira hashtagnya kan udah keluar nih, ada waktu bercerita, anak ayah, pergaulan aman, pergaulan Gen Z, dan lain sebagainya. Kalau dibikin, kan kita tadi slide pertama kita nge-share soal emoji yang menggambarkan diri kita, situasi kita. Kalau programnya Mas Rana ini, problem dan solusinya Mas Rana dan juga hashtagnya ini dijadiin emoji, ada nggak ya yang cocok kira-kira? Emoji ayah dan anak, Pak, yang berdampingan. Betul. Yang ini ya, berdampingan itu ya. Tuh, Tiara tuh. Nah. Oke. Nah, cakep. Walaupun sekarang juga banyak isu-isu di sosmed yang emojinya itu nggak secara langsung nyambung. Contoh umumnya nih, misalnya aksi Kamisan, misalnya kalau di di depan Istana Presiden yang misinya adalah meminta
ada seorang ibu gitu ya yang mencari anaknya di mana sampai sekarang hilang sejak 1998, tidak ada kejelasan. Itu mereka pakai emoji payung. Karena mereka berkumpul di depan istana sambil bawa payung gitu ya selama beberapa jam, takutnya panas dan hujan, tapi yang jelas payung itu adalah salah satu emoji, salah satu benda yang mengidentikan dengan program aksi Kamisan tersebut. Jadi kalau misalnya mau kasih ide yang tidak terlalu berdekatan langsung sama temanya, boleh banget. Justru itu yang menarik gitu ya untuk digali lebih lanjut. Oke, Habibalah sudah nge-share juga soal ini kalau anaknya udah lumayan gede ya. Nah, Oke, jadi bisa jangan diliatin, gandeng. udah Habib mau bercanda mulu kerjanya. Ya begitulah. Tiara, oke, nice. Yang lain ada kasih ide nggak yang bisa menggambarkan campaign tersebut, tapi siapa tahu emojinya tuh nggak nyambung banget sama tema tema orang tua, tema anak. Barangkali ya elemen bercerita itu, saya juga sambil ngecek emoji ya, daftar emoji. Elemen bercerita barangkali topeng badut nih. Siapa tahu jadi penghiburan juga bagi anaknya. Terus kemudian kalau saya ngebayangin bapak dan anak cerita sih, misalnya kontennya naik motor gitu ya sambil jemput gitu kan, tadi temanya juga sambil sering nganterin atau sering ngejemput gitu ya. Siapa tahu emojinya kendaraan nih, Vespa atau mobil gitu. Untuk menandai juga bahwa kontennya di take saat menuju atau pulang sekolah. Oh, Arianti, ini idenya juga oke banget nih. Tentang anak ayam yang baru netes. Nice. Terima kasih, Arianti. Kalau Nurul nih kenapa ya orang biru berpelukan? Ini maksudnya keluarga Avatar gitu lagi berpelukan bagaimana nih? Vio memberikan emoji soal senyum dan ada lingkaran ini ya, malaikatnya. Itu kenapa tuh Vio kalau boleh tahu apa misi di baliknya gitu? Sebagai bapak yang baik. Oke. Oke, berarti ini kontennya menekankan ini ya, apa namanya? Pada bapaknya. Oh ya, Lulu mau live sebentar, baterai lagi habis, lagi jalan pulang. Baik. Yang lain ada yang mau kasih ide lagi? Oh, Habibala kasih emoji bapak-bapak fitness bicep ya. Oke, boleh lah. Karena seorang ayah kan di persepsi anaknya selalu jadi orang yang strong biasanya. Oke, thank you. Itu juga bisa Pak buat ini Pak. Gimana? Itu juga bisa yang buat itu yang training, yang cari kerja. Oke. Bisa juga yang buat training masalah keuangan dan cari kerja. Oke, sip. Maksudnya bukan jadi kuli kan, tapi kerjanya. Maksudnya memberikan semangat dong. Iya Bapak gitu bukan maksudnya. Iya, oke, sip. Thank you idenya. Nah, sekarang tadi untuk case-nya Mas Rana kita sudah bisa apa namanya geser gitu ya ke case-case yang lain. Silakan kalau yang lain, teman-teman yang lain punya ide, silakan on mic ataupun tulis di chat, tapi sambil ditambahin ya konteksnya. Misalnya ini problemnya Dina atau problemnya Tia gitu. Titip ide hashtagnya sama ide emojinya. Iya, ini bener sih, si Arianti. Iya sih, bener sih. Idenya Arianti emang nggak salah sama sekali yang ini. Oke, saya catat dulu ya, tapi yang penting. Oke, tadi Fazri hadir. Oh ya, baik. Tapi kalau nggak ini juga agak rugi ya Fazri ya. Kalau nggak ada activity-nya.
Puisi hashtag kehidupan mahasiswa. Oh, boleh nih, menarik nih. Apa ya? Kehidupan mahasiswa akhir gitu barangkali ya, untuk tambahannya bahwa ini sudah mendekati kelulusan tapi galau juga mau cari kerjanya gimana. Ini Reni boleh nggak cerita hashtag orang dalamnya ini gimana nih Reni? Hashtag bapakku, hashtag kerjaan dari bapakku mungkin juga cocok gitu ya. Boleh tuh kalau mau dimasukin. Terus, yuk yang lain yang belum kasih ide, ini mah kita brainstorming bareng-bareng tuh, nggak presentasi, nggak apa nih. Kan nggak susah dapat kerja karena solusinya ordal. Oke. Bener. Oh, kan susah dapat kerja solusinya ordal. Ya, 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 benar, benar, benar. Nice, nice. Walaupun itu juga bisa jadi sindiran ya, Reni ya. Jadi saya ngebayangin juga kontennya Reni ini adalah seorang mahasiswa yang sedang berjuang untuk kuliah sambil kerja gitu ya. Terus kemudian dia dalam usahanya bikin konten, misalnya mencari kerjaan, dia pakai hashtag orang dalam gitu. Untuk ngasih tahu bahwa ini loh kerjaan, realita orang yang beneran nyari kerja, nggak dibantuin sama orang dalam tuh kayak gini. Tiap hari kontennya apply ke LinkedIn gitu. Terus datang interview kayak gitu-gitu. Itu ide yang akan menarik tuh buat konten. Jadi sebagai sindiran juga. Atau kalau mau ya lebih gamblang ya hashtag bukan orang dalam gitu barangkali. Jadi benar-benar lika-liku perjuangannya sebagai pencari kerja bisa terlihat. Oke, Arianti ngasih ide emot Reni adalah kuda karena kerja bagai kuda. Yang fusi Pak baru ditambahin loker terus tak ada tempat keterangan tempatnya mau kerja di mana, misalkan loker Bandung, loker Jakarta. Bener, bener. Itu kalau udah teknikal banget kita nyarinya supaya kita nggak pindah domisili, emang bener tuh kayak gitu. Sip, Reni. Ini banyak loh idenya Reni untuk misalnya sementara. Saya juga nggak tahu ya Reni udah punya konten, udah jadi konten kreator atau enggak gitu, tapi barangkali mau mendokumentasikan kehidupannya sebagai anak muda yang mau nyari kerja tanpa orang dalam, ini ide yang oke banget dari teman-teman nih. Emoji kuda maupun apa namanya? Tadi saya ngelihat emoji yang pintu itu loh, apa? Aturan di pintu itu loh, apa sih? Bentar. Itu cocok tuh kalau misalnya untuk menggambarkan tidak ada orang dalamnya. Apa tadi? Sebelah mana ya tadi ya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya simbol-simbol itu juga bisa dimanfaatin ya. Oke, yang lain ada kasih ide lagi? Sambil kita simulasi bikin apa istilahnya? Campaign atau activism ini. Ya, sambil ngabsen juga ya. Karena cukup banyak. Dan belum pernah nih saya kelas lebih dari 40 juga. Oke. Umair dari tadi belum nulis ataupun on mic. Kalau mau share, boleh loh. Ini udah saya absen loh kerjasamanya. Oke. Kalau tidak ada juga bebas saja saya mah. Oke, Romeo. Romeo ada cerita nggak? Enggak, Pak. Oke. Singkat
Oke, singkat saja. Enggak, Pak. Oke, kalau gitu. Ini tadi ada yang komen, Tia waktunya untuk keluarga. Waktunya untuk keluarga. Ini udah kayak campaign-campaign kayak Aqua tuh, Tiara. Biasanya kan bikin, atau sirup marjan lah ya, yang habis ini mau lebaran gitu. Hashtag waktunya untuk keluarga. Keren ini. Saya catat dulu ya. Nanti silakan dicek apa namanya hasil crowdsourcingnya nih. Waktu untuk keluarga. Family time. Family time cukup menarik, tapi kayak kurang spesifik, Reni. Kalau misalnya ada yang lebih seru dari misalnya family time apa gitu. Boleh banget loh ditambahkan. Kemudian tadi apa tadi? Tiara tadi ngasih emoji fusi buku. Fusi apa tadi case-nya? Banyak tugas dan kegiatan. Oh, ini seru banget nih guys. Tiara udah ngasih ide buat yang fusi. Yaitu buku, tapi hashtagnya belum ada nih. Kira-kira apa ya? Untuk saya sih barangkali ngingetnya ini self reminder biasanya untuk tetap fokus sama skala prioritas yang udah disusun gitu. Terus apa namanya? Sambil memikirkan konsekuensi barangkali mengerjakan ini konsekuensinya apa dan lain sebagainya. Itu boleh. Oke. Yang buat yang lain ada yang mau kasih ide? Nih Mas Rana belum kasih ide buat yang lain nih, padahal yang lain udah cukup banyak ngasih Mas Rana. Kalau ada Mas Rana boleh loh kasih ide buat yang lain di case-case yang lain. Ini keren sih. Terus kemudian oh, sorry tadi Astri udah kasih ya untuk hashtagnya fusi ya, kehidupan mahasiswa. Sip, sudah kebayang. Tadi kerjaan orang dalam, coba banget nih. And then kita punya Endikat part-time. Endikat part-time. Oke, Dimas boleh cerita nggak? Kira-kira Endikat part-time ini maksudnya apa nih? Dimas? Maksudnya gimana Dimas? Endikat. Kayak mana sih bacanya nih? 3 kata sih atau 2 kata nih ya? Endikat part-time. Oke lah. Reni ngasih ide happy family time. Happy family time. Ya udah, kita masukin dulu aja. Happy family time. Sip. Terus kemudian YPAD yang penting aja dulu. Oh, ini yang untuk skala prioritas ya, Nabila ya? Keren nih. Yang penting aja. Yang penting aja dulu. Yang penting aja dulu. Yang penting aja dulu. Oke, sip. Ini yang orang-orang yang mengikuti standar TikTok alias Pick Me ini gimana guys? Saya penasaran guys. Bisa nggak dikasih ide? Mungkin si barangkali Vio mau mengedukasi teman-temannya supaya
hidup itu nggak perlu ngikutin standar TikTok. Hidup itu bisa untuk supaya kita nggak teracuni standar TikTok, kita bisa ngurangin sosmed gitu. Walaupun kampanyenya di sosmed sih, agak paradoks tapi nggak apa-apa. Cerdas bersosmed. Naomi udah kayak ini ya, kominfo banget nih hashtagnya. udah cukup apa namanya formal gitu ya ininya. Ih, stop standar TikTok keren banget Tiara. Stop standar TikTok. Oh, Vio juga ya, Vio juga. Itu sudah ada apa belum sih stop standar TikTok? Kok ada yang ngetik 2 orang sekaligus? Apa idenya sama aja? Atau sebenarnya udah ada? Anti pick me anjir, lucu banget Naomi. Keren. Sehati Pak. Oke, sip. Musahkan pick me. Sebenarnya tuh nggak masalah sama sosmednya Pak. Justru kita harus update sama sosmednya. Tapi orangnya yang terlalu ngikut jadi terlalu keluar-keluar. Oke, betul. Berarti fokusnya memang standar TikTok dan pick me-nya ya yang mau diberantas ya. Oke. Ini saya masukin stop standar TikTok sama anti pick me. Stop FOMO juga bisa. And then waktu Indonesia berdiskusi. Stop standar TikTok, menolak FOMO. YGGA, yang gua aja. Kenapa suka singkatan-singkatan gini ya? Tadi ada YPAD. Kayak yayasan sih lebih tepatnya kalau depannya Y ya. Yayasan Pendidikan Anak. Menolak pick me, stop pick me. Musnahkan pick me, wow. Emang kreatif aja ya, Kit. Emang kreatif ya. Oh ya, Via sama Tiara nice lah. Keren lah. Stop edit. Stop edit pick me apaan, Farsya? Oh, Adit. Parah Ya, banget Pak, itu mah parah Pak. ya injok banget. Apa Tuh. referensinya lokal banget nih. Nggak ngerti nih saya. Pick me-nya apa nih gitu. Yang general aja kan ini kita mau bikin campaign juga gitu maksudnya. Oke? Nah, emotnya baru yang ini. Oh, oke. Berarti emot badut buat dimasukin ke. Jadi menurut kamu pick me-an dan orang-orang yang ikut standar TikTok tuh kayak gitu ya? Baiklah. Oke, terima kasih. Kita terakhir sebelum kita tutup mungkin yang si sorry kok Vio. Dina nih, Dina kalau ada, saya ngebayangin kalau ada banyak orang yang susah mencari kado untuk orang tuanya atau keluarganya. Barangkali perlu tuh ada konten-konten yang merekomendasikan kado-kado tempat makan yang cocok untuk senior gitu, orang 40 tahun ke atas. Siapa tahu ya kan? Apa namanya? Itu bisa jadi salah satu niche baru nih di sosmed nih. Kalau tempat sih biasanya yang pokoknya aksesnya nggak susah, jalannya nggak jauh, terus makanannya juga makanan sehat, bukan yang kolesterol gitu barangkali ya. Terus kalau kado nih saya juga belum tahu juga nih karena saya juga jarang sih ngasih kado ke orang tua ya. Apa ya? Mungkin baju gitu ya kali ya. Paket umroh siapa tahu ya kan bisa masuk situ. Luas banget tuh sebenarnya. Hashtag sayang ibu. Oke, kasih duit. Kasih duit emang paling itu kado atau bakti yang paling sederhana ya emang ya. Tapi cukup membekas pasti buat orang tua.
Hadiah untuk ibu. Oke, boleh. Jadi misalnya nih Dina dari keresahannya hari ini kepikiran untuk jadi konten kreator mengikuti jejak Mas Rana dan yang lain nih ada bekalnya lah ya setidaknya. Oke, saya mau stop share dulu dan memastikan yang sudah absen semuanya sudah terabsen. Terus kemudian sambil kita bahas sedikit apakah ada kendala soal pengerjaan tugasnya. Oke. Dava ini saya nggak ngerti nih namanya. Dava siapa nih? Dava Aditya, Pak. Oke, dari tadi diem aja ya. Tiba-tiba kalau di absen Pak. nyaut ya. Ya, Pak. Halo, Pak. Dava dari tadi diem aja, tapi ini tiba-tiba kalau absen baru nyaut. Kacau. Saya lagi di jalan, Pak. Oh ya, oke, hati-hati. Novel nggak ada ya? Andy? Andy nggak ada? Oke. Terus Sherin? Ada, Pak, ada. Nah, dari tadi diem aja. Besok lebih partisipatif ya pas online ya, biar nggak sulitan Siap, Pak. absennya. Toh tugasnya atau interaksinya juga gampang kok. Sherin nggak ada? Terus Genta nggak ada? Dimas? Dimas hadir, Pak. Nah, 2 minggu lagi interaktif ya? Pak, Genta hadir, Pak. Belum 2 minggu lagi absen, ngobrol Gen. dong, Belum cerita-cerita absen. dong. Iya, 2 minggu lagi ngobrol, cerita-cerita ya, biar nggak kelewat. Oke. Rangga dan Iksan ada? Oke, Rafli? Rafli ada 2 nih. Ada Rafli Ahmad Rafli sama Rafli Delon. Ada semua? Oke, nggak ada. Sofwan? Sofwan juga nggak ada. Cindy dan Abdul Aziz ada? Abdul Aziz hadir, Pak. Nah, 2 minggu lagi lebih partisipatif ya. Toh isinya juga nggak jawab yang gimana-gimana gitu. Iya, Pak. Ih, lemes banget ya. Lagi kurang sehat, Pak. Oh ya, oke. Semoga segera sembuh ya. Oke, Abdul Aziz sudah. Radika ada? Dan terakhir Riz Ramadan, Anggra, Abdul Jabar ada? Oke, baiklah. Tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yang nggak hadir hari ini. Oke, teman-teman. Ini sudah di ujung. Hari ini saya harap yang tema hari ini kita bisa tambahkan ke apa namanya? Yang pertemuan kedua ya. Yang pertemuan kedua silakan dibikin meme-nya sesuai dengan tema hari ini yaitu activism. Boleh apapun tadi saya udah kasih contoh beberapa, mau ngembangin dari situ bisa, mau bikin versinya sendiri juga boleh banget. Dan jangan lupa dikasih konteks di sebelah kanan tulisannya, di sebelah kanan kolomnya dijelasin. Bapak lupa itu tuh di sebelah kirinya tuh digambar apa ya? Boleh gambar, boleh ditempel, boleh apapun Mas Rana. Yang penting konsepnya meme gitu. Oke. Nah, kemudian minggu depan kita sinkronus, jadi ngumpulin saja tugasnya berupa meme itu. Satu aja ya, Pak? Kenapa? Satu aja ya?
Satu aja, betul. Dan meme-nya yang tema pertemuan hari ini ya. Meme pertemuan hari ini. Kalau meme pertemuan kemarin? Meme yang nggak perlu. Itu buat yang kelas 3B soalnya yang pertemuan kemarin. Oh, oke. Jadi setiap kita online, kita akan diskusi langsung nih. Nah, harapannya ada output-nya dari situ. Output-nya difoto buat absensi di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada yang mau dibahas, kita mau tutup dulu sesinya. Sebentar, Armenia hadir, oke. Rangga hadir. Ya, oke, percaya aja deh, kita kuotanya habis. Lulu sudah masuk lagi ya. Oke. Baiklah, kalau begitu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa minggu depan cuma ngumpulin tugas saja. Ntar videonya akan saya kirimin setelah kelas 3B-nya kelar, yaitu Selasanya lah, paling lambat ya. Oke, sip. Thank you, Genta. Thank you yang lain juga. Sampai ketemu di 2 minggu lagi. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah, Bapak. Bapak Thank kasih. you. Anjing. Sarang ngehet. Bapak kasih. Terima kasih Makasih, Bapak. Pak. Thank you. Pika, statistik Pika. Nah, tuh tugas yang lain tuh. Pusing lu. Kemana ini keluarnya? Lah.